Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Untuk video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang review PAT penilaian akhir tahun Bahasa Arab kelas 7 yang dimana di dalamnya mencakup 3 tema ya. Yang pertama al-unwan, alamat. Yang kedua baiti, ya, rumahku. Dan yang terakhir adalah min yaumiyatil usroh, ya, sebagian dari keseharian kegiatan di keluarga. Nah, sebelum kita memulai seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Baik, kalau untuk materi itu mungkin kita bisa langsung lihat di video-video sebelumnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ustaz akan menyajikan langsung beberapa model soal ya yang berkaitan dengan tema 3 tema ini. Ya, insya Allah model-model soal ini adalah sebagai persiapan untuk nanti menghadapi penilaian akhir tahun. Mari kita mulai. Untuk soal yang pertama, kita akan langsung membahas ke bagian tema baiti, ya, tentang rumahku. Tentunya nanti di sana bahas tentang bagian-bagian yang ada di dalam rumah, ya, seperti yang sudah kita pernah pelajari. Dan yang pertama yaitu aina ghurfatul akli, di mana ruang makan, ya, atau di manakah ruang makan. Ini pertanyaan aina, pasti jawabannya itu tentunya yang menunjukkan tempat. Dan perlu diketahui lagi yang ditanyakan adalah ghurfatul akl, maka biasanya jawabannya itu diawali dengan ghurfatul akl lagi. Di manakah ruang makan? Jawabannya adalah ruang makan itu ada di itu, seperti itu. Nah, di pilihan di bawah ini mana yang tepat? Kalau A, al-maidah, ini sudah jelas beda ya. Meja makan ya. Sedangkan yang ditanya adalah ghurfatul akl, maka tidak tepat. Yang B, mahmud fi ghurfah. Ini juga sama seperti A, yang ditanyakan ghurfatul akl, bukan mahmud yang dipertanyakan. Kemudian Jim atau C, di sini ada ghurfatul akl. Nah, ini sudah mulai benar, ghurfatul akl. Tapi kita lihat lanjutannya. Fi tabaq as-sufli, di lantai bawah. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya, itu aina, di mana. Dan di sini jawabannya ruang makan itu ada di lantai bawah. Nah, sedangkan yang del ya atau D itu kan sama ghurfatul akl, tapi selanjutnya itu li mahmud. Sedangkan li ini menunjukkan kepemilikan, berarti ruang makan itu milik Mahmud. Nah, jawaban ini tidak sesuai dengan pertanyaan aina. Maka jawaban yang tepat adalah Jim atau C, di sini adalah ghurfatul akl fil tabaq as-sufli. Kemudian nomor 2, nah ini tentang bagaimana menerjemahkan ya, menerjemahkan yang ada di garis bawah. Tentunya untuk menjawab ini ya, kita harus hafal kosakata ya, atau al-mufradat dan wal ibarat di bagian pertama setiap tema yang seperti kita bahas. Nah, contoh di sini ada al-kursi wal maktab was sabura fil fasl. Ya. Yang di garis bawah ya kursi was sabura. Yang tepat adalah
arti kata yang bergaris bawah adalah A. Kursi meja. Kursi saburah meja? Bukan. B. Papan tulis gambar. Kursi bukan gambar. Saburah memang papan tulis. Berarti masih tidak tepat. Yang jim, kalender papan tulis. Kalender itu takwim. Sedangkan papan tulis saburah. Sedangkan yang di sini yang minta saburah dan kursi. Berarti dal, kursi dan papan tulis. Nah, yang tepat adalah kursi dan papan tulis. Oke. Itu. Jadi hafalkan mufradat dan ibaratnya atau kosakata di setiap tema itu penting sekali. Oke, nomor 3, pernyataan berikut yang tepat ialah yang tepat. Ingat ya, yang tepat. Maka kita lihat satu-satu. At-tabaq as-sufli fi at-tabaq al-ulwi. Lantai bawah itu ada di lantai atas. Nah, kan sudah kelihatan mana tepat atau tidaknya. Ba, at-tabaq as-sufli, lantai bawah, tahta at-tabaq al-ulwi, ada di bawah lantai atas. Benar apa tidak? Benar. Sedangkan yang jim, at-tabaq as-sufli, lantai bawah, wara at-tabaq al-ulwi, ada di belakang. Belakang lantai atas. Tidak tepat. Nang dal, at-tabaq as-sufli fawqa at-tabaq al-ulwi. Ini harokatnya salah ya. At-tabaqu as-sufli fawqa at-tabaqi. Ini tabaqi semua aslinya. Fawqa at-tabaqi al-ulwi. Lantai bawah itu di atas lantai atas ya. Tidak tepat. Jadi yang tepat adalah ba, at-tabaqu as-sufli tahta at-tabaqi al-ulwi. Seharusnya seperti itu. Lantai bawah itu ada di bawahnya lantai atas ya. Untuk modelnya bisa diganti-ganti, cuman tentunya kita harus tahu makna atau arti dari kosakata yang dihadapi ya. Sudah Ustaz ulang berkali-kali diingatkan, mufradat itu penting, kosakata itu penting agar bisa menjawab pertanyaan dengan mudah, karena agar bisa memahami soal-soal. Kalau sudah memahami soal, maka setengah jawaban sudah dikuasai. Fahmus soal nisful jawab ya. Memahami soal itu sudah setengah jawaban. Untuk memahami soal tersebut, kosakata penting ya, karena nanti kita akan menghadapi kosakata yang berbeda dengan contoh yang kita kerjakan sekarang. Oke, lanjut dengan nomor 4, pernyataan berikut yang tidak tepat. Ingat, perhatikan soalnya, tidak tepat. Yang tidak tepat ya. Oke, yang pertama, tahtal karasi sabura. Di bawah kursi-kursi itu ada papan tulis. Nah, kita bisa memahami ini kan dengan kosakata. Tahta di bawah, al-karasi kursi, sabura itu papan tulis. Di bawah kursi itu papan tulis. Betul apa tidak? Tidak tentunya ya. Kalau yang ba, al-maidah fi ghurfatil aqal. Meja makan ada di ruang makan. Jim fi tabaq as-sufli, di lantai bawah, at-matbakh ada dapur. Dal, at-tabaq as-sufli, lantai bawah, tahta at-tabaq, di bawah lantai atas. Ini ba sampai dal itu sudah benar semua kalimatnya, sedangkan yang A tidak sesuai atau tidak tepat ya. Oke, nomor 5, ukhti. Nah, ini sudah masuk ke bagian min yaumiyatil usrah ya. Min yaumiyatil usrah, tema min yaumiyatil usrah. Kita lihat. Di sini kita tekankan dengan subjeknya dan perubahan kata kerjanya. Itu yang sudah kita bahas. Ukhti, saudara perempuanku, titik-titik, Al-Quran fil ghurfa. Al-Quran di ruangan. Nah, option jawabannya semuanya sama, membaca. Cuman beda perubahannya. Kalau yang A, yaqra'u pakai ya, ba itu pakai ta, jim pakai ta sama ya, nun. Sedangkan dal itu pakai nun. Sedangkan subjeknya itu adalah ukhti. Ukhti itu berarti apa masuknya? Hiya. Kalau hiya, maka kata kerjanya awalnya itu berubah pakai apa? Pakai ta. Ya, berarti mana yang memakai ta? Ba.
Karena perubahan kata kerja yang awalnya dirubah dengan ta itu dikhususkan untuk hiya subjeknya atau anta. Berarti ba jawabannya yang tepat. Ukhti, saudara perempuanku itu membaca Al-Quran di ruangan. Oke, nomor 6. Titik-titik tusa'idu abaka ala tanzimil ghurfah. Tusa'idu itu bisa kamu membantu atau dia perempuan membantu abaka. Nah, karena abaka ini sudah kelihatan kak, kamu laki-laki. Berarti yang tepat di sini anta. Kamu menolong atau membantu bapak kamu atau ayah kamu ala tanzimil ghurfah dalam merapikan ruangan. Nah, berarti kan pakainya anta. Kalau hiya bisa tapi tidak sesuai karena di sini abaka. Ya. Kalau hiya kan untuk perempuan, harusnya abaki. Ya, tapi karena di sini abaka berarti anta yang tepat. Ya, kalau anti tidak tepat karena anti harus ada tambahan ya nun tusaidina. Kalau ana harusnya pakai hamzah usaidu. Ya. Jadi perhatikan lagi dalam perubahan kata kerja, awalan kata kerja atau tambahan kata kerja yang disesuaikan dengan subjeknya. Berarti ini nomor 6 jawabannya adalah anta. Oke, dilanjut. Temanya nomor 7. Takroina ad-durus. Ini gampang sekali, takroina. Tidak ada lagi kata kerja yang diawali dengan tak dan ditambahi ya nun di akhirnya selain untuk subjeknya adalah anti. Seperti itu. Jadi anti takroina ad-durus fi ghurfatil mudzakarah. Tapi kalau anta harusnya takra'u. Kalau nahnu harusnya nakra'u pakai nun, nakra'u. Kalau hiya pakai takra'u pakai ta, sedangkan takroina untuk anti. Oke, nomor 8, tarjim. Nah, tarjim itu apa? Terjemahkan ila lughatil arabiyah ke dalam bahasa Arab. Di sini ada ibuku memasak makanan. Nah, gimana kita bisa mentarjim atau menterjemah kalau tidak hafal kosakata? Ingat lagi-lagi kosakata penting dalam bahasa Arab. Oke, yang pertama, a ummi tatbuhu ta'am. Ummi ibuku tatbuhu memasak al-ta'am makanan. Ummi yatbuhu al-ta'am sama ibuku memasak makanan. Ummi tu'idu al-ta'am ibuku menyiapkan makanan. Ummi ta'kulu al-ta'am ibuku memakan makanan. Jim dengan dal tidak masuk. Nah, a sama ba sama maknanya nih. Cuman lihat di awalan kata kerjanya ada ta, ada ya. Sedangkan ummi itu adalah hiya. Kalau hiya maka awalannya berubah menjadi ta, yaitu untuk huwa. Misalkan Ahmad atau huwa gitu ya. Tapi kalau ummi itu masuknya hiya, maka perubahan kata kerjanya menggunakan ta awalannya. Berarti yang tepat adalah hamzah. Ummi tatbuhu ta'am. Oke. 9. Madza taqra'ina ya Khadijah? Apa yang kamu baca wahai Khadijah? Ingat, yang ditanya apa yang dibaca oleh kamu, ya, atau apa yang sedang kamu baca, kamu pertanyaannya ya, wahai Khadijah. Maka yang tepat untuk jawabannya adalah saya. Yang ditanya kamu berarti saya jawabannya. Nah, saya atau anak dalam bahasa Arab, maka kata kerjanya yang tepat adalah awalannya berubah menjadi ta atau a atau tak tambah ya nun atau nun. Tentu hamzah awalannya. Maka yang tepat adalah ba, akra'u. Saya membaca. Apa yang sedang kamu baca wahai Khadijah? Saya membaca. Akra'u surat al-Fatihah. Saya membaca surat Fatihah. Seperti itu cara menjawabnya ya. Oke, nomor 10. Madza titik-titik ya Ahmad. Ingat kalau ada ya Ahmad berarti wahai Ahmad, yang diajak ngobrol orangnya ada atau dia menjadi orang yang kedua. Apa titik-titik wahai Ahmad? Nah, orang kedua dalam bahasa Arab kalau laki-laki berarti anta masuknya. Nah, kalau anta maka kata kerjanya ini sama semua nih kata kerjanya, beda awalannya. Sesuaikan subjeknya. Tadi subjeknya adalah anta. Maka jawaban yang tepat adalah
hamzah ta'malu. Ya. Kalau ba itu kan ta'malina untuk anti, kalau jim na'malu itu untuk nahnu, dal itu ya'malu untuk huwa. Berarti yang tepat adalah A. Madza ta'malu ya Ahmad? Apa yang sedang kamu lakukan wahai Ahmad? Jawabannya a'malul wajibul manzil. Saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke, nomor 11. Titik-titik. Pertanyaan ini ya. Pertanyaan yang tepat apa untuk mengisi ini? Apabila jawabannya azhabu, saya pergi, masyian. Masyian itu jalan kaki ya. Masyian alal aqdam, jalan kaki. Saya pergi jalan ke kaki. Nah, berarti yang tepat di mana? Tentu pertanyaannya adalah menanyakan bagaimana kamu pergi. Nah, kalau bagaimana, pertanyaan yang tepat apa? Kalau man itu siapa? Maknanya siapa? Siapa yang pergi ke man yadhabu ila suq? Siapa yang pergi ke pasar? Suq itu pasar ya. Maka tidak sesuai dengan jawaban di atas. Kalau ba, hal tadhabu, apakah kamu pergi ke pasar? Hal. Kalau apakah, tidak tepat juga. Jim, kaifa, bagaimana kamu pergi ke pasar? Nah, ini baru tepat. Karena yang ditanya itu bagaimana. Jawabannya adalah saya pergi ke pasar itu dengan jalan kaki. Kalau yang dal, madza fisuk, menanyakan apa yang ada dalam pasar. Ya, tentu jawabannya kalau dal adalah sayur, ya apa gitu ya, segala macam. Nomor 12. Sulaiman titik-titik ar-risalah an-nasiyah ila. Nah, lihat, perhatikan perubahan kata kerjanya juga. Sulaiman berarti huwa ya. Kalau huwa maka yaktubu pakai ya. Nah, sedang di mana di sini ada ya? Ba sama jim. Oke. Lalu Sulaiman yaktubur risalah an-nasiyah ila sodiqihi atau sodiqotihi atau sodiqotiha. Tentu pakai sodiqotihi karena Sulaiman kan laki-laki ya, kepada teman perempuannya. Nyanya ini pakai hi ya, jangan pakai h. Kalau h itu perempuan, kecuali kalau di sininya misalkan Aisyah taktubu ar-risalah an-nasiyah ila sodiqiha. Tapi karena di sini Sulaiman, maka ila sodiqotihi gitu ya. Dilanjutkan nomor 13. Oke, nomor 13. Madza titik-titik ya ukhti. Masih hampir persis dengan yang soal sebelumnya, tapi di sini ya ukhti. Berarti orang yang kedua yang diajak bicara itu perempuan. Maka dalam bahasa Arab subjek ini adalah termasuk anti. Berarti kata kerjanya kalau anti maka perubahannya seperti apa? Yaitu diawali dengan ta dan diakhiri dengan tambahan ya nun. Mana dari opsi jawaban ini yang tepat? A. A'malu, salah. B. Ta'malu, juga salah. Jim, ta'malina. Nah, yang tepat berarti ta'malina, yaitu jim. Karena kalau dal, na'malu pakai nun, itu untuk nahnu. Berarti yang tepat adalah madza ta'malina ya ukhti. Oke, dilanjut dengan nomor 14. Nah, ini bagaimana kita menyusun ya kata menjadi kalimat yang benar. Ini kata acak nih. Dari Abiha, ada Aisyah, ma'a fi tajlisu al-hadiqah. Ini disusun agar menjadi kalimat dengan tepat. Oke. Kita coba satu-satu dulu ya. Yang A misalkan. Dan biasanya itu kalau untuk menyusun kalimat itu diawali dengan subjeknya terlebih dahulu biasanya, tapi tetap kita harus cek dulu. Misalkan A, Aisyah tajlisu. Nah, ini sampai di sini udah benar ya. Susunannya sudah benar. Aisyah tajlisu, duduk, pakai ta, udah benar ya. Karena hiya Aisyah tajlisu fil hadiqah, di taman. Sampai di sini masih benar. Ma'a abiha, beserta ayahnya. Nah,
Nomor A ini susunannya sudah benar. Kalau yang B, tajlisu abiha. Tajlisu duduk, abiha. Salah. Bapaknya. Nya siapa? Kan belum disebutkan nama sebelumnya. Kalau nya itu harusnya sebelumnya udah ada disebutkan Aisyah dan bapaknya, nya Aisyah gitu maksudnya. Bapaknya Aisyah. Tapi di sini belum disebutkan sama sekali, tapi udah bilang duduk bapaknya. Nah, ini kan kurang tepat. Di hadiqoh bersama Aisyah, kurang tepat. Kalau Jim, Aisyah tajlisu, benar. Fi abiha, di dalam bapaknya, kurang tepat. Duduk di dalam bapaknya, ya. Kalau di dalam ibunya ketika mengandung mungkin itu pun kan kadang belum dikasih nama, tapi salah ya. Aisyah tajlisu fi abiha ma'al hadiqah, bersama taman. Yang tepat. Dal abiha, bapaknya. Awal-awal udah abiha, harusnya Abu Aisyah, bapaknya Aisyah. Ini abuha pakai kata ganti, sudah kurang tepat. Terus tajlisu, masa bapaknya duduk pakai tak, ya kan? Kalau bapaknya berarti kan harusnya huwa, ya jelisu harusnya ya. Ini tajlisu untuk perempuan harusnya. Maka ba, jim dan dal itu salah, kurang tepat. Jadi yang tepat susunannya adalah hamzah. A, Aisyah tajlisu fil hadiqah ma'a abiha. Begitu ya, cari dibaca satu-satu dulu mana yang tepat. Oke. Oke, sekarang selanjutnya nomor 15 dan 16. Nah, 15 dan 16 ini kita nanti akan menggunakan bacaan qiraah di sini ya. Nih, al-qiraah bacaan. Nanti kita menjawab pertanyaan itu menyesuaikan dengan teks. Oke, perhatikan. Di sini ada hadhihi usroti, ini adalah keluargaku. Hadza abi, ini adalah bapakku atau ayahku. Huwa tabibun, dia adalah seorang dokter fil Madinah, di kota. Hadhihi ummi, dan ini adalah ibuku. Iya, dia rabbatul bait, seorang ibu rumah tangga, rabbatul bait. Nah, wa hadza akhil kabir, dan ini adalah kakakku. Akhi, saudaraku, saudara laki-laki, al-kabir yang besar berarti kakakku ya. Kalau adikku berarti akhi shaghir. Kalau kakaknya perempuan berarti ukhti al-kabirah. Kalau adik perempuan ukhti as-shaghirah gitu ya. Berarti kalau ini akhil kabir adalah kakak laki-lakiku. Ismuhu, tuh pakainya juga hu karena laki-laki. Ahmad, namanya Ahmad. Huwa, dia adalah talibun, seorang pelajar fil madrasah, di sekolah. Fil madrasah sanawiyah al-islamiyah, di sekolah madrasah sanawiyah. Nah, kita bisa mengartikan ini tentunya hafal akan kosakatanya. Jadi, Ustaz ingetin lagi, kalian harus hafal kosakata mufradat di setiap temanya ya. Begitu juga di latihan qiraah. Oke, kita sesuaikan nih nomor 15. Ma mihnatu ummika. Nah, ini yang ditanyakan apa? Mihnah. Mihnah apa? Profesi, ya kan? Apa profesi ibu kamu? Ya kan? Nah, di sini mana ibu? Oh, di sini nih ada hadhihi ummi, hiya rabbatul bait, dia adalah seorang ibu rumah tangga. Maka jawabannya A, ummi rabbatul bait. Karena robba ummi tabibun, ibu kalau dokter, salah. Harusnya juga tabibatun. Sedangkan yang tabibun itu adalah ayahnya juga. Pokoknya ba itu salah. Jim, na'am. Kenapa? Apa pekerjaan ibu kamu? Ya, ibuku ada, salah. Kalau na'am atau la, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang menggunakan hal. Itu nanti kita bahas insya Allah. Dal, ummi rabbatul bait. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Berarti ini sama saja ya, hamzah sama dal, tidak apa-apa. Berarti hamzah dengan dal itu sudah benar. Jawabannya adalah hamzah atau dal itu benar. Oke. Nomor 16. Masmu akhikal kabir. Siapa nama saudaramu itu atau nama kakakmu itu?
Ismu akhi Ahmad. Nama saudaraku adalah Ahmad. Oke, ini sudah benar. Na'am. Salah kan? Na'am itu untuk jawaban persoalan dari yang menggunakan kata tanya hal ya. Jim, ismu akhi Ahmad. Nah, ini juga sama nih ya. Hamzah sama Jim. Berarti ini boleh Hamzah, boleh Jim, itu jawabannya. Kalau dal, ismu akhi Mahmud. Nama saudaraku adalah Mahmud. Salah ya. Karena yang tepat adalah namanya adalah Ahmad. Oke. Dilanjut. Ma makna tabib? Menerjemahkan kata. Tentunya tadi tabib sudah kita jelas, tabib itu adalah dokter. Seperti biasa, kita bisa tahu maknanya dengan cara menghafal kosakata atau mufradatnya. Kemudian kalau guru itu apa? Mudarris, ya kan? Mudarris. Kalau Jim arsitek, arsitek apa? Muhandis, ya, muhandis. Dal ibu rumah tangga tadi apa? Robbatul bait. Oke, nomor 18. Fatimah tusaidu ummiha. Tusaidu apa? Membantu. Fatimah membantu ibunya. Membantu apa? Ala wa. Jadi membantu apa dan apa. Nah, yang tepat mana? Kalau Hamzah, ad-dirasah dan i'dadit ta'am. Dirasah apa? Belajar. Fatimah membantu ibunya belajar dan menyiapkan makanan. Tepat apa tidak? Ya, kurang tepat ya. Kalau ba, at-tabakh. Tabakh itu apa? Memasak. I'dadit ta'am, menyiapkan makanan. Fatimah membantu ibunya dalam memasak dan menyiapkan makanan. Nah, ini yang tepat. Ba ya. Jim, ad-dirasa i'dadud durus. Membantu berarti pelajaran dan menyiapkan pelajaran. Nah, kurang tepat. Kalau kebalikannya, ibunya membantu Fatimah dalam belajar dan menyiapkan pelajaran, itu mungkin ya. Tapi kalau Fatimah membantu ibunya, itu yang lebih tepat biasanya dalam memasak atau dalam mempersiapkan makanan. Itu umumnya ya, umumnya seperti itu. Dal at-tabakh bina'il bait. Memasak dan membangun rumah, kurang tepat juga. Jadi yang tepat adalah ba. Fatimah tusaidu, menolong atau membantu ummaha, ibunya, ala at-tabakh, dalam memasak, wa i'dadi ta'am, dan mempersiapkan makanan. Oke. Nomor 19 titik-titik tajlisu. Tajlisu duduk fi ghurfatil julus, di ruang keluarga atau ya di ruang keluarga. Wa titik-titik takulu fi ghurfatil akal. Ingat di sini tajlisu takulu. Berarti subjeknya antara hiya atau anta. Hiya atau anta. Mana di sini di bawah ini yang tepat mana? Nahnu anta. Nahnu kurang tepat. Kalau nahnu harusnya najlisu, jangan tajlisu. Berarti kalau satu udah salah udah ya. Langsung pindah aja ke jawaban setelahnya. Ahmad anta. Ahmad itu huwa, berarti harusnya yajlisu bukan tajlisu. Berarti salah. Ba salah. Jim, Fatimah tajlisu, benar atau tidak? Benar. Fatimah kan hiya. Hiya pakai tak, berarti Fatimah tajlisu fil ghurfa. Oke, sudah benar. Nah, yang keduanya huwa. Wa huwa ta'kulu. Benar apa salah? Salah. Karena huwa harusnya pakai ya. Wa huwa ya'kulu harusnya. Di sini sedangkan ta'kulu, berarti jim juga salah. Sekarang dal. Anta. Anta tajlisu. Betul apa salah? Betul, karena anta itu maka kata kerjanya menggunakan awalan ta. Nah, berarti anta tajlisu fi ghurfatil julus wa Aisyah takulu. Betul apa salah? Betul juga, karena Aisyah adalah hiya. Hiya juga sama menggunakan ta awalan kata kerjanya. Berarti yang tepat adalah dal. Anta tajlisu fi ghurfatil julus wa hiya atau wa Aisyah takulu fi ghurfatil akl.
Ya, jadi perhatikan dan ingat-ingat kembali perubahan awalan kata kerja atau dengan tambahannya itu yang disesuaikan dengan subjeknya ya. Oke, nomor 20. Ya Fatimah, ma raqmuha. Ini sudah pembahasan di tema al-unwan, alamat ya. Nah, di sini menanyakan tentang nomor apa. Ya Fatimah, wahai Fatimah, ma raqmu titik-titik. Ma raqmu titik. Nah, ini jawabannya 085651534055. Kira-kira ini nomor apa? Nomor rumah? Bukan. Nomor telepon rumah? Bukan. Ya kan? Nomor plat mobil? Bukan. Terus nomor apa? Nomor HP? Ya, nomor HP. Nah, HP itu bahasa Arabnya apa? A. Tilfunika. Tilfun itu rumah. Apa? Telepon rumah, telepon genggam, telepon duduk itu ya. Tilfunika. Dan juga pakainya K. Salah, kan yang ditanya Fatimah. Harusnya Ki. Berarti A sudah pasti salah. Terus Ba. Mahmuliki. Marokmu mahmuliki. Nah, Ki-nya udah benar. Mahmul apa? Handphone. Ya, berarti Ba ini sudah benar. Kalau Jim tilfuniki, Ki-nya benar tapi ini menggunakan telepon salah karena itu nomor HP. Kalau HP itu mahmul. Dal mahmulika. Mahmulnya udah benar tapi pakainya K salah. Ini jadi harus perhatikan baik-baik ya. Berarti yang tepat adalah Ba. Ya Fatimah marokmu mahmuliki. Perhatikan Ki K-nya itu. Yang jeli. 21 Surabaya. Titik-titik. Kabil Rofi Indonesia. Surabaya nama apa? Nama sebuah kota ya. Maka kota bahasa Arabnya apa? Sudah kita bahas. Nah, maktabah perpustakaan salah. Madinah. Madinah adalah kota, sedangkan Jim Korea itu adalah desa, dal itu baitun. Jadi Surabaya adalah kota yang besar merupakan kota besar di Indonesia. Oke. Nomor 22 tentang percakapan nih. Titik-titik onwanu madrasatika. Tanda tanya. Nah, berarti di sini adalah ada kata tanya nih. Nah, cuman kata tanya yang tepatnya apa? Sebentar. Terus jawabannya onwanu madrasati, alamat sekolahku Fisyari Sudirman, di Jalan Sudirman, Rokom Isnan wa Sabun, nomor 72. Nah, kata tanya yang tepat tuh apa kalau nanyain alamat? Ma, hal, aina, atau man? Nah, seperti yang sudah kita pelajari, yang tepat adalah ma. Ma'unwanu madrasatika. Jangan hal, jangan aina, jangan man. Kalau hal itu untuk menjelaskan, untuk menanyakan pilihan benar atau salah ya. Apakah ini? Maka jawabannya biasanya kalau hal adalah na'am atau la. Nah, aina itu menanyakan tempat ya, atau menanyakan alamat beda. Nah, sekarang kalau yang dal itu man, siapa, untuk menanyakan siapa. Oke. Nah, ini masih tadi apa temanya? Unwan. Nah, di sini ada unwanu baiti Zainab fi. Kita harus mengisi yang kosongan ini sesuai agar menjadi kalimat yang benar. Unwanu baiti Zainab, alamat rumahnya Zainab fi titik-titik Sudirman. Sudirman itu nama apa? Nama jalan. Nah, jalan dalam bahasa Arabnya apa? Syari'. Berarti mana syari' nih? Ada A sama dal. Berarti ba jama jim udah salah nih. Ya. Fi syari' Sudirman titik-titik 30. Ini merupakan apa? Merupakan nomor. Ya kan? Nomor. Berarti bahasa Arabnya nomor apa? Rokmun. Mana rokmun? Tadi antara A sama dal nih. Ada di A. Rokmun ada di A. Dal bait, rumah. Kurang tepat. Maka yang tepat adalah rokem.
Unwanu baiti Zainab fi Syari' Sudirman raqam salasin atau salasun. Nomor 30 berarti A yang tepat ya. Sedangkan nomor 24 ini menerjemahkan yang ada di dalam atau yang digarisbawahi ya. Tilfuni. Ingat, tilfuni bukan cuma telepon tapi ada ni-nya. Tilfuni ada ya-nya. Maka artinya apa? Handphoneku salah. Handphone tadi mahmul. Berarti mahmuli kalau handphoneku. Teleponku benar, teleponku. Rumahku salah, handphonenya. Kalau handphonenya juga salah. Ya, yang tepat adalah teleponku harus ada ku-nya ya karena ada ya-nya. Begitu. Oke. Yang nomor 25, hal madrasatuka qaribun minal bait? Apakah sekolahmu itu dekat dari rumah? Apakah tadi sudah singgung bahwa kalau pertanyaannya hal maka jawabannya antara na'am atau la. Kalau na'am maka jawabannya akan sesuai dengan pertanyaan. Kalau la maka jawabannya akan berbeda dengan pertanyaan. Oke, lihat Hamzah. Apakah rumah kamu dekat dari rumah? Apakah sekolah kamu dekat dari rumah? Afwan. Maka jawabannya na'am. Sekolahku dekat dari rumahku. Berarti na'am di sini sesuai jawabannya. Qorib juga dekat, ya kan? Berarti ini tepat. Nah, ini tepat nama Hamzah. Kalau ba, la, tidak. Sekolahku dekat dari rumahku. Nah, ini kan ininya jawabannya sama dengan pertanyaan tapi jawabannya la. Kalau la itu harusnya berbeda. Misalkan tidak, sekolahku jauh dari rumahku bait misalkan. Ya, harus bertentangan kalau jawabannya la. Oke, berarti bak salah. Jim, na'am madrasati ba'idun an baiti. Na'am. Ya, kalau na'am harus sesuaikan tapi di sini ba'id bukan qorib, tidak sesuai dengan soal. Maka jim juga salah. Dal, la madrasati ba'idun anil masjid. Nah, tadi pertanyaannya minal bait tapi ini masjid. Maka dal pun salah. Jadi jawaban tepat adalah A. Oke. 26 raqmu baiti 11. Ini 11 ya. Ini titik soal bukan titik huruf angka bukan ya. Tapi yang dipertanyakan 11. Nah, 11 bahasa Arabnya apa? Kita sudah paham ya, hafalkan angka-angkanya karena mungkin nanti di soal yang lain itu bukan 11 tapi angka berapa. Makanya kita sudah bahas satuan ya, wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah itu sudah kita bahas. Kemudian belasan ya, ingat-ingat belasan, 11 ya, 12, 13, arba'ata asyar, belasan sampai 19. Terus puluhan, 20, ishrun, salasun, arba'un, khamsun, situn ya, sab'un, samanun, tis'un, mi'ah. Itu sudah kita bahas ya, jadi hafalkan. Terus satuan dan puluhan, misalkan wahid wa ishrun, isnan wa ishrun, 22, 33 berarti salasah satuan dulu baru puluhan. Salasah wa salasun itu kalau satuan dengan puluhan ya, 33 maka satuannya dulu disebutkan salasah baru puluhannya wa salasun. 54 berarti arba'ah wa khamsun. Ingat, sebutkan satuannya dulu baru puluhannya. Kalau memang yang ditanyakan misalkan 54 atau 72 ya seperti itu. Nah, untuk 26 ini maka yang tepat adalah 11. Mana 11? Ahada asyar. Ya, ahada asyar. Oke, ya kalau 1 wahid wa ishrun 21. Kalau jim wahid wa salasun 31. Kalau dal salasun wa wahid ya sama 31 ya. Oke, 27. Al-karasi wal mindadah. Fi ini kursi-kursi dan meja nih di mana? Al-mindadah meja. Berarti di Ghurfatul maktab, ruang belajar, ruang kerja, bukan. Hammam, kamar mandi, bukan. Ghurfatul akal, ruang makan, bukan juga. Ghurfatul
ghurfatil julus ya, ruang keluarga atau di ruang tamu ada. Oke. 28 fil hammam. Nah, ini jadi kita masuk ke tema bait lagi ya, baiti lagi. Nah, fil hammam, di dalam kamar mandi ada apa di dalam kamar mandi ya? Ada air, ada sabun, ada karosi, kursi, ada sur, apa namanya? Ini apa, gerbang atau pagar ya, pagar, afwan. Sur itu pagar, kalau gerbang bawab itu gerbang, kalau bawab sapana. Nah, di kamar mandi itu biasanya ada apa ya? Ada yang tepat itu adalah sobun ya, sobun ya. Kalau kan bisa di lain juga ada, memang ada, cuman yang sering yang ada di kamar mandi tapi tidak ada yang di ruang lain itu biasanya sobun seperti itu. Jadi kita harus hafal juga nih yang bagian rumah ya. Misalkan di kamar tidur itu ada apa saja, ada sarir ya, ada apa yang sudah kita bahas di bab tersebut. Makanya ulangi lagi, mufrodat atau kosakata harus dihafalkan ya, biar tahu maknanya. Kemudian 29 asyai wal qahwa alal maida, di atas meja. Asyai wal qahwa apa? Ini ada gula dan kopi. Apa gula dan kopi? Salah. Syai itu apa? Teh. Mana teh? Nah, ini dal. Qahwa ada kopi. Oke. Jadi intinya ini mufradat lagi. Kemungkinan nanti bukan di Al-Maidah atau di mana, atau kalimat lain yang ditanyakan. Nomor 30, liman dzalikal bait ya Aisyah. Nah, liman, kita sudah bahas liman itu pertanyaan untuk menanyakan kepemilikan. Li itu milik siapa? Liman, milik siapa? Dzalikal bait, rumah itu ya Aisyah, wahai Aisyah. Nah, karena yang ditanyakan bait, maka diawali hadzal bait. Hadzal bait, betul apa salah? Salah. Kenapa? Karena yang ditanyakan zalikal bait, bukan hadzal. Ya, rumah itu. Maka jawabnya rumah itu. Lihat. Ya, jadi harusnya zalikal bait lagi. Kalau zalikal bait maka jawabannya zalika lagi. Mana yang zalika? Ba zalikal bait li Ahmad, yaitu milik Ahmad. Karena yang hadza bi hadhihi dal tilka salah. Jadi yang tepat adalah ba. Yang apa namanya, esai ya, seperti yang di kisi-kisi. Nah, nanti kita akan bagaimana cara menyempurnakan ibarat itu menyesuaikan dengan domir ya. Di sini ada perintahnya, ajib jawablah anil as'ilata al-atiyah, pertanyaan atau soal-soal berikut bil ajwibati shahihah, dengan jawaban yang benar. Kamil, sempurnakan al-ibarat atau ungkapan-ungkapan atau yang berikut ma'a mura'atul domir, beserta menjaga domirnya, maksudnya menyesuaikan domirnya, perubahannya itu harus menyesuaikan domir. Contoh, anak. Nah, karena domirnya anak, di sini kasih contoh ya. Terus ada aktubu. Nah, ini kata kerjanya menggunakan hamzah karena di sininya anak. Anak aktubu. Ar-risalah an-nasiyah, SMS. Ar-risalah an-nasiyah. Berarti kita tinggal ganti nih yang kata kerjanya aja. Kalau ini nggak usah, sama semua ke bawah. Ar-risalah an-nasiyah, ar-risalah an-nasiyah, ar-risalah an-nasiyah. Yang ganti di sini nih permulaannya, awalannya. Aktubu kalau anak. Kalau huwa, nah apa tuh? Kita udah bahas tadi. Pakai ya. Yaktubu, ya kan? Kalau nahnu pakai nun, berarti naktubu. Kalau anta pakai tak, jadi taktubu. Kalau anti pakai awalan tak dan tambahan ya nun di akhirnya, jadi taktubina, ya kan? Seperti itu. Oke? Kalau hiya sama dengan anta, pakai awalan tak, jadi taktubu berubahnya.
Paham ya? Oke, dilanjut. Terakhir nih ya. Apa? Tarjim, terjemahkanlah al-ibarat, ungkapan-ungkapan ila lughatil Indonesia ke dalam bahasa Indonesia. Itu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tentunya sekali lagi ya, yaitu kosakata mufradat penting harus dihafalkan ya. Kalau mufradat sudah hafal, bacaan, qiraah ataupun soal yang lainnya insya Allah gampang dipahami dan bisa dijawab. Oke, nomor 34 fi ghurfatil julus, di ruang keluarga, min dodah ada meja, wa korosi dan kursi-kursi. Boleh seperti itu. Alal haid, di atas dinding, haid dindingnya, as-surah ada apa? Foto atau lukisan, wasa'ah dan jam. Boleh seperti itu juga ya. Oke, baik. Semoga dapat dipahami dan semoga PAT nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Silakan kembali dilihat lagi materi di video-video sebelumnya untuk menambah atau mengingat kembali materinya, dan untuk latihan soalnya boleh diulangi lagi video ini. Semoga lancar. Bertemu kembali pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.